Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau kita sudah kenal dan memahami dan tahu sekilas secara global apa itu Islam selaku agama dan apa yang dituntut daripada seorang manusia, daripada seorang hamba di dalam Islam, selanjutnya apa yang wajib, yang harus bagi seorang manusia menurut pandangan Islam, yang pertama sekali harus baginya, yang wajib baginya, bagi saya seorang manusia biasa ini, ya, yang di dalam Islam itu dituntut pertama sekali yang harus saya lakukan itu apa? Bagi seorang manusia, bagi seorang hamba di dalam Islam, wajib baginya pertama sekali adalah mengetahui, meyakini dan mengimani akan adanya Allah. Beriman kepada Allah itu adalah kewajiban dia yang pertama. Ini adalah sepakat para ulama tauhid, sepakat para ulama akidah bahwa kewajiban yang pertama bagi seorang manusia dalam hidupnya adalah mengenal, mengetahui dan meyakini akan Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa saja? Bagi seorang yang sudah umurnya sudah dewasa, kemudian akalnya sehat, kemudian juga secara jasmaninya juga segala panca inderanya sehat, dan juga sampai kepadanya tentang dakwah Islam, ya. Jadi kalau dia memiliki akal yang sehat, umur sudah dewasa, kalau dalam Islam yaitu sudah sampai umurnya 12 tahun, ya, ke atas sampai 14 tahun, maka itu saatnya di mana wajib betul-betul dia mengetahui akan Allah Subhanahu wa taala. Atau yang diistilahkan dengan ma'rifatullah. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, bagaimana seseorang itu mengenal Allah atau ma'rifatullah, ya. Ma'rifatullah itu mengenal Allah, ma'rifah itu adalah disebutkan dengan al-jazmu, ya, al-mutabiq lil waqi' nasyi'un anid dalil, ya, yaitu sebuah keyakinan yang kuat. Jadi ma'rifatullah, mengetahui Allah, mengenal Allah di sini adalah mengetahui dengan makna meyakini secara kuat akan adanya Allah, ya. Kemudian keyakinan tersebut itu harus sesuai dengan realita, mutabiqun lil waqi'. Setelah itu adalah ada buktinya, ada dalilnya. Jadi ma'rifatullah di sini bermakna adalah pengetahuan, keyakinan terhadap sesuatu secara dalam, secara pasti dan tanpa ragu. Dan keyakinan tersebut sesuai dengan realita. Misalkan ada orang yang percaya bahwa matahari ada dua, bukan satu di bumi ini misalkan. Dia yakin seyakin-yakinnya, tapi itu walaupun keyakinan dalam dirinya, tapi nggak sesuai dengan realita. Realitanya apa? Realitanya matahari satu. Dia percaya bahwa di siang pada malam hari itu rembulan itu ada dua. Ya, dia yakin dalam hati, tapi nggak sesuai dengan realita. Itu bukan ma'rifah. Nah, ma'rifah yang diinginkan di dalam Islam, pengetahuan tentang Tuhan yang diinginkan dalam Islam adalah keyakinan dalam hati, ya, secara mendasar, secara mendalam, secara kuat tanpa ragu. Kemudian keyakinan itu sesuai dengan realita, bukan mitos, bukan sesuatu yang fantasi yang tidak ada asalnya. Tapi dia harus sifatnya sesuai dengan realita. Kemudian setelah itu harus juga apa? Nasyun anid dalil, ada bukti di sana. Jadi nggak bisa hanya seseorang yakin seyakin-yakinnya, tapi kemudian setelah itu kadang dia tidak memiliki dalil. Nah, di dalam Islam, iman itu harus sesuai dengan realita dan juga sesuai dengan dalil. Harus punya bukti, punya dalil. Sebagai bukti keimanan saya itu kuat. Nah, oleh sebab itu para ulama, ya, menyebutkan apa buktinya. Kenapa dikatakan bahwa beriman kepada Allah itu adalah yang pertama, ya. Karena Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat ke-19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Jadi disuruh bagi seorang mukmin, bagi seluruh manusia, karena Al-Quran diturunkan bagi seluruh umat manusia, Allah menyuruh kepada kita semua, kepada manusia semuanya, fa'lam, ketahuilah.
Jadi cari pengetahuan, cari ma'rifah itu, ya. Annahu la ilaha illallah, bahwa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Itu dasar daripada kewajiban itu sendiri. Begitu juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, diriwayat daripada Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Aku disuruh untuk memerangi manusia sampai mereka itu bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Memerangi di sini punya penjelasan dari para ulama, jangan sembarangan kita salah paham. Tapi hadis ini sebagai bukti dalil bahwa manusia, umat manusia, seorang hamba disuruh untuk, ya, dia bisa dan mampu mencapai pada pengetahuan yang dia mampu untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Nah, lalu kemudian dari mana saya tahu, ya, kalau seandainya Tuhan itu adalah Allah? Saya harus tahu nih bahwa Tuhan itu adalah Allah. Kita, ya, dapatkan dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwa dirinya lah Allah itu adalah sebagai Tuhan pencipta, ya. Kita dapatkan dalam surat Thaha misalkan, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Allah sebutkan surat Thaha ayat ke-14, innani anallah, sesungguhnya aku inilah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, fa'budni, maka sembahlah aku. Allah sendiri yang menyatakan bahwa dirinya itu adalah Allah. Innani anallah, inilah aku, ya, Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, fa'budni, maka sembahlah aku. Allah yang menurunkan Al-Quran, dia sendiri yang menyatakan dirinya Tuhan yang bernama Allah. Tidak ada dalam kitab suci lain yang menyatakan bahwa aku inilah adalah Tuhanmu, sembahlah aku. Ya, siapa saja yang dituhankan, yang dikatakan bahwa dia sebagai Tuhan selain Allah, mana bukti bahwa Tuhan itu menyatakan bahwa dirinya Allah dan dirinya Tuhan dan disuruh untuk menyembah dirinya? Tidak ada. Dalam Al-Quran ada. Al-Quran secara jelas menyatakan. Maka kita seorang muslim dan seorang yang ingin masuk ke dalam Islam, dia mencari bukti yang cukup secara logika, secara empirik, kemudian secara saintis. Silakan cari bukti untuk memperkuat, untuk mampu beriman kepada Allah. Itu disuruh di dalam Islam. Cari bukti mana saja, mana yang memudahkan, ya, cari bukti untuk itu. Lalu pertanyaan akhir adalah, bagi seseorang yang beriman tanpa ada bukti, boleh nggak dia beriman? Apakah imannya menyelamatkan atau tidak? Para ulama tauhid menyatakan bahwa iman dengan taklid, nah ini taklid namanya, iman tanpa bukti namanya taklid. Nah, iman tanpa ada taklid, kalau seandainya dia beriman kepada Allah, ya, tanpa ada bukti, tapi imannya itu betul, sesuai, dan tanpa ada keraguan sedikit pun dalam dirinya, walau tanpa ada bukti, maka para ulama menyatakan imannya ini menyelamatkan, ya, cukup. Cuma kalau seandainya dia mampu mencari bukti secara logika, secara empirik, begitu juga mungkin saja bahkan juga sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, hadis-hadis Nabi dan juga ayat-ayat Allah, kalau dia mampu tapi nggak mau mencari bukti, dianggap dia bersalah, dalam artian dia maksiat. Punya kemampuan tapi tidak mau untuk mendalami imannya dengan mencari bukti. Ada pendapat yang lain mengatakan bahwa dia tidak dianggap maksiat kalau seandainya dia tidak mampu untuk mengetahui bukti-bukti secara logis, ya, atau bukti-bukti dari Al-Quran dan daripada Sunnah Nabi. Tapi dia percaya dengan iman yang benar, mengikuti perkataan orang lain yang benar imannya, yang kemudian menimbulkan keyakinan dalam dirinya, yang kalau seandainya orang yang dia ikuti itu berbalik, dia nggak akan berbalik, tingkat sudah begitu yakinnya, ya. Maka dalam hal ini, menurut pendapat jumhur para ulama akidah, ulama tauhid, bahwa imannya ini menyelamatkan,
dan dia berdosa atau tidak. Kalau seandainya dia punya kemampuan untuk mencari bukti, dia berdosa, dan kalau seandainya dia tidak punya kemampuan untuk itu, maka dia tidak berdosa. Maka sekali lagi di akhir daripada ini, saudaraku yang dimuliakan Allah, bahwa di dalam Islam, secara Islam, kewajiban pertama bagi seorang yang sudah dewasa dan sehat jasmani, sehat juga segala anggota tubuhnya, untuk dia mengetahui dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang mengukuhkan keyakinan, kemudian yang sesuai dengan realita, bukan mitos dan bukan macam-macam, bukan fantasi macam-macam. Begitu juga ada bukti setiap kita masing-masing. Bagi seorang yang alim punya kemampuan, carilah bukti keimanannya itu secara tafsili, secara terperinci. Sedangkan bagi seorang yang umum, orang awam, orang yang biasa, cukuplah dia beriman dengan dalil-dalil yang sifatnya adalah umum, secara tafsir, secara tidak tafsili, tapi sifatnya adalah ijmali saja, ya, sesuai dengan kemampuan setiap kita masing-masing. Dan mudah-mudahan iman kita dijaga oleh Allah, dan kita yang masih ragu tentang iman kita, teruslah mencari bukti dari Al-Quran, dari hadis Nabi, dan juga dari secara logika, dan juga daripada saintifik bacaan kita untuk memperkuat iman kita pada Allah. Ini adalah tuntutan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.